sedulur lan konco, amalane tetep diwoco. Sing diparingi Mamas Karyo ben diadoh sifat tangkoro. Nanging ojo nganti lali, diwaca terus sampai pitu bengi. Fokus sabar, iku wajib biar bagus waktu. Ayo master mbakter kalian semua pasti bisa lulus dalam amalannya dan jadi luar biasa. Tapi ingat, ilmu padi makin menunduk karena berisi. Jangan sombong, tetap rendah hati karena ilmu datang dari niat hati. Masih bersama kami di Sendang Sejagat, padepokan hebat tanpa latihan yang berat. Alaman lengkap padi langkat, stabat Strobot. Mari belajar master mbakter, ikut PSS biar pinter. Ilmunya banyak dan bermanfaat, ini ilmu baik bukan ilmu seracin. Bingo mengimari gusti aja simpen dendam mirin jarawati. Ketui so ikhlas sabar lan tawakal, ilmu bisa mancing gawe bekal. Ojo njaluk nanging kudu sabar, mergo ilmu itu koyo kembang mekar. Kafe iso mergo ana proses. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya pada guru besar Mamas Karyo dan Master Mbakter Padepokan Sendang Jagat sedunia. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini saya berkumpul di Jolotundo dalam rangka meningkatkan ilmu PSS. Tentunya tidak ada orang yang sukses jika tanpa ilmu. Namun ketika kita punya ilmu, tidak akan berguna jika tidak kita tularkan pada orang lain atau kurang bermanfaat pada orang lain. Oleh karena itu, sobat Master Mbakter, kali ini kita akan meningkatkan ilmu di Jolotundo, Jawa Timur. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan nanti bisa mengembangkan perguruan daripada Padepokan Sendang Sejagat pimpinan Guru Besar Mamas Karyo. Kita bersama 10 orang santri dari Padepokan Sendang Sejagat, yaitu diantaranya adalah Master Saleh, Master Adnan, Master Ikam, Master Sahrul, Master Master Wahyu, Master Putut, dan Mas Murtado. Dari teman-teman ini masih banyak sebetulnya yang ingin juga berlatih bersama di sini. Namun karena keterbatasan waktu, karena kesibukannya, mungkin bisa di lain hari akan bergabung. Dan ini mudah-mudahan awal daripada kita untuk bisa membuka wawasan kita, membesarkan dan mengembangkan pada perguruan Padepokan Sendang Sejagat ini. Ya, salam saya Mamas, mohon doanya, mohon restunya, mudah-mudahan Padepokan Sendang Sejagat di Surabaya akan selalu berkembang. Amin. Bersama jenengan, ya. Jadi jangan segan-segan, jenengan selalu ikut turut campur mengembangkan juga di Surabaya. Jadi Mamas, ini pesan saya, Mamas harus selalu hadir di Surabaya demi kekompakan kita, keharmonisan kita, dan persaudaraan kita. Oke, Master Mbakter Padepokan Sendang Jagat, silakan ikuti diskusi kita, bahkan latihan kita mungkin bermanfaat bagi jenengan semuanya. Ya, karena ilmu ini sedikit-sedikit memang harus kita ambil sedikit-sedikit, tidak bisa secara instan langsung. Ya. Silakan ikuti terus diskusi kita, latihan kita. Kalau kemarin Master Han itu memposting, nanti kita akan bisa bukti satu-satu. Kemudian PSS itu hanya 2 orang kan itu. Sampai saya mengkantor bahwa enggak. Ya. Selagi kita tahu daripada makna ilmu hikmah. Jadi ini mohon diislami
karena banyak sekali perbedaan-perbedaan dari teman-teman kita yang sudah pernah mengguru di lain tempat. Jadi banyak sekali perbedaan. Nah, perbedaan itu jangan dipakai sebagai dasar untuk mempunyai suatu keyakinan masing-masing, namun kita lebih ke arah ilmu hikmah, ya, ke ilmu hikmah ini. Oleh karena itu, itulah yang menjadi kunci kita, seperti apa yang sudah kita pernah dapatkan di Samsudin, bahwa ketika kita disanjung, segera masukkan tas kresek dan buanglah di tempat sampah. Demikian juga ketika kita itu mungkin dihina, ya, atau disakiti, segera kita masukkan tas kresek dan buang di sampah. Dalam arti apapun yang ada itu, kita kalau ternyata disanjung, kita tidak kemudian menjadi orang yang paling hebat, dan ketika kita dihina, kita tidak menjadi orang yang kecewa atau pendendam. Nah, ini yang perlu kita sadari semua, yang mana intinya nanti adalah kita akan menjadikan satu kesatuan daripada saudara-saudara, persaudaraan daripada PSS Region Surabaya. Jadi jangan sampai nanti di antara kita ini ada sakit hati. Ya, insya Allah saya sendiri saya berusaha untuk semua yang menyakiti saya itu saya anggap tidak ada. Semua yang nyanjung saya itu juga tidak ada, sehingga tidak saya merasa hebat, ya, tidak kemudian saya sok, ya. Karena memang di sini sendiri sebetulnya dari masing-masing kita punya suatu potensi yang berbeda. Nah, ini kita coba untuk bisa kita satukan menjadi satu kekuatan. Monggo lanjut mau. Nah, yang perlu kita cermati lagi bahwa sebenarnya ilmu hikmah ini kalau kita dalami, itu betul-betul yang namanya harta dan wanita itu mau tidak mau harus kita jauhi. Dalam arti kalau harta, ya kita tidak kemudian di sini mencari uang, kan gitu. Ya, di sini mencari uang enggak sebanyak-banyaknya, enggak. Tapi bagaimana kita mencari uang ini untuk kita bersama. Ya. Nah, kemudian kalau wanita, yang namanya ilmu hikmah ini hubungannya sama Allah. Ketika kita mempermainkan wanita, itu dengan sendirinya luntur, ya, seperti pom bensin, akhirnya kita kembali ke nol, ya, pasti mulai dari nol lagi, mulai dari nol. Nah, ini kan eman-eman, kalau kita sudah mungkin ngirit 7 hari puasa dan sebagainya, kita harus mengulang dari awal. Kita tidak terasa kalau ternyata kita sudah punya kekuatan, dan kadang-kadang kita tidak terasa kekuatan itu hilang dengan sendirinya. Yang tadinya kita sudah bisa mungkin membaca wajah dan sebagainya, lambat laun hilang. Ini perlu kita pahami bahwa sebenarnya ada hal-hal yang kita itu sebenarnya menyalahi kodrat kita sebagai pengampu ilmu hikmah ini. Jadi, monggo.
Ya, jadi ini rawan sekali. Jadi kalau memang jenengan itu bujang, monggo pergunakan, kemudian mana pilihannya, kemudian diseriusi, ya dijadikan kan gitu. Itu tidak ada masalah menurut saya. Tapi ketika kita itu katakanlah kita sudah beristri, pengen kalian loro, ya silakan, tapi harus atas izin istri pertama kan gitu. Mungkin itu tidak ada masalah. Tapi ketika kita hanya ingin mempermainkan perempuan ini, ya insya Allah dengan sendirinya luntur. Ya, ini yang perlu kita pahami. Jadi itu yang gerakan daripada hal yang memang nanti melunturkan ilmu ini tipis sekali. Jadi katakanlah begini, kalau kita melihat orang cantik, kita melihat dengan penuh nafsu, ini zina, bukan remeh ya, cilik ya, kita nggak tahu ini. Tapi kalau kita cuma hanya mengagumi dan sebagainya, mungkin tidak ada masalah. Dan itu memang sangat rentan sekali. Apalagi kalau kita sudah terlalu dalam, ya mungkin jenengan bisa mungkin tahulah apa yang akan terjadi pada diri jenengan. Apalagi kalau kita istilahnya kita sudah pengijazahan ini, ya harus betul-betul kita pegang teguh gitu. Jadi kalau ojo gampang-gampang nek ana wong wedok kemudian wis ndang ngeprank tapi ujung-ujungnya ada hati. Nah ini jangan sampai terjadi lah, ya. Jadi karena dengan adanya itu, ya mungkin rusak itu bukan diri Anda sendiri, bahkan bisa merusak mungkin tatanan daripada perguruan ini. Jadi itu oleh karena itu saya setiap saat selalu mengutus Gus Ali ini, tolong utarakan lagi apa sih sebenarnya ilmu hikmah ini, terutama dalam wirid ini, sehingga kita betul-betul paham dengan wirid itu sampai merasuk ke hati, ya. Dan ini sudah dalam hitungan di luar pikiran kita, ya. Karena apa? Setiap kita ke wirid itu langsung berhubungan dengan Allah. Jadi kita nggak boleh main-main gitu loh. Kita nggak boleh main-main. Karena apa? Allah dan Rasulullah. Nah, padahal di sini yang harus kita tekankan lagi adalah diantaranya cinta. Cinta Allah, cinta Rasulullah. Ketika kita cinta Allah sama cinta Rasulullah, ya, insya Allah kita akan mencintai teman-teman kita. Jadi tidak ada nanti syarat sakit hati dan lain sebagainya. Ya, ketika mereka sudah minta maaf dan lain sebagainya, ya mungkin bahkan sebelum minta maaf kita sudah memaafkan. Oke lah, kita maafkan. Jadi itu hubungannya dari awal kita mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini mencoba untuk sodakoh, ya, sodakoh, ya, sehingga kalau namanya sodakoh kita tidak akan menuntut apa-apa. Mungkin kita bilang ini silaturahmi. Kalau kita silaturahmi, ya, kita tidak akan menuntut apa-apa. Sudah ketemu itu sudah senang. Misalnya ke rumah saya nggak tak suguhi, tapi niatnya silaturahmi, alhamdulillah sudah ketemu. Masih nggak disuguhi, kan gitu, istilahnya begitu. Disuguhi, alhamdulillah. Ya, tingkatan silaturahmi kita akan makin kuat. Jadi itu mungkin ya dari saya itu, saya mohon juga dari teman-teman mungkin ada masukan-masukan. Monggo kita sharing aja, atau mungkin diawali dari Gus Ali untuk menjelaskan kembali makna-makna daripada wirid, ya, sehingga makin kuat keimanan kita, ya, tentang ilmu hikmah ini terutama, sehingga ndak kita itu ndak kaleng-kaleng. Jadi betul-betul mempelajari penuh dengan batin, penuh dengan keikhlasan. Iya, monggo kita. Jadi sebelum saya jelaskan tentang wirid, di sini kita buka kaji secara hakikatnya bagaimana ilmu hikmah kita jalan. Ibarat sebuah gelas kosong, hati kita adalah sebuah gelasnya. Ilmu hikmah kita ibaratkan sebuah susu putih jadinya. Dan daripada godaan-godaannya, yaitu kita ibaratkan sebuah kopi.
yang seperti Pak Budi jelaskan tadi, bahwa kita mendalami ilmu hikmah memang tidak akan berjalan lurus, tapi bagaimana cara kita untuk tetap berjalan lurus. Kita tuang ilmu hikmah ini selama 7 hari, kita olah, batinnya kita olah, masuklah apa yang kita olah, apa yang kita dapat, apa yang kita usahakan. Namun jika kita terpeleset dengan godaan yang 3 tadi, harta, tahta, dan lain-lain, maka akan menjadi nol semula, bahkan bisa menjadi suram. Sama halnya ilmu hikmah, semampunya kita jaga. Untuk masalah wirid, saya dan sampean mungkin lebih paham. Penjelasan ini bukan sekali maupun berkali, mungkin memang perlu berkali-kali. Wirid yang kita amalkan ini memiliki makna tersendiri. Perlu kalian ketahui bahwa setiap amalan, setiap ayat ataupun hurufnya memiliki khodam ruhaniyah yang menjaga, di mana yang kita minta akan menjadi terkabulkan. Ya ini, khodam ini yang bertugas kepada Allah untuk meminta kamu. Jadi perlu kalian ketahui, kebanyakan di antara kita ketika wirid tidak mendapatkan apa yang ia minta, tidak bisa merasakan apa yang ia rasakan, karena dia memang belum memahami, karena kita tidak memahami daripada awalan atau dasaran apa yang mau kita wirid. Sekali lagi silahkan sampai buka kaji tentang wirid. Di sini tidak saya bisa jelaskan, tidak bisa saya jelaskan secara detail, karena di sini kita lagi tayang video. Mungkin sama lebih paham lagi apa arti daripada wirid penjenengan yang wiridkan, agar lebih manjing di dalam diri kita. Benar kata Pak Budi, jadi orang jangan mudah disanjung dan jangan mudah sakit hati. Itu kunci daripada sampai menjadi spiritual. Kalau masih mendengarkan suatu omongan yang menyanjung diri anda melambung menjadi tinggi, belum bisa dikatakan tentang spiritual sejati. Ketika mendengar celaan di hati kita terasa sakit, maka kita belum menjadi spiritual sejati. Spiritual sejati adalah seorang yang mampu menjadikan jati dirinya sendiri, tanpa memandang rendah seorang lain dan tanpa memandang tinggi seorang lain. Kita memiliki potensi masing-masing. Dalam wadah ini kita satukan dengan niat dan sikap kita masing-masing. Dan bagaimana jalan untuk padukan kita ini, itu semua ada di diri kita masing-masing. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya untuk kita kaji bersama apa yang sudah Pak Budi sampaikan, apa yang saya sedikit sampaikan, dan mungkin ada tambahan dari panjenengan semua, monggo silakan. Sambil minum kayaknya berbeda. Senior.